Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-9 dengan subtema Negeriku. Baik teman-teman, Ibu Aina akan menyampaikan nama negara kita. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya, nama negara kita adalah Negara Republik Indonesia. Yang dimana negara Republik Indonesia memiliki warna bendera negara Indonesia. Warna bendera negara Republik Indonesia yang pertama, merah bagian atas artinya berani. Sedangkan putih bagian bawah artinya suci. Nah, ini merupakan warna bendera kebangsaan Republik Indonesia ya, teman-teman. Di Indonesia sendiri itu memiliki mata uang. Ada yang tahu nama mata uang Indonesia? Ya, nama mata uang Indonesia adalah rupiah. Mata uang tersebut merupakan mata uang resmi yang berlaku di negara Indonesia ya teman-teman. Nah, kemudian di Indonesia itu memiliki beragam budaya, kebangsaan, suku, ras. Nah, ini di Indonesia juga memiliki bahasa nasional Indonesia. Nah, bahasa nasional Indonesia ada yang tahu? Iya, benar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa untuk Persatuan Bangsa Indonesia. Dan di Indonesia sendiri itu memiliki lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya, yang dimana lagu ini ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian pengucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, beragam ya teman-teman ya. Di Indonesia ini sangat beragam. Nah, salah satunya adalah pengucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Dirgahayu Republik Indonesia, kemudian Dirgahayu RI, dan HUT ke 76 tahun Republik Indonesia, misalnya contoh ya. Nah, ini adalah pengucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pastinya kita sebagai anak bangsa, kita harus mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Nah, Ibu Aina akan sampaikan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Nah, Bapak Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 bertepatan ketika bulan Ramadan 1945 Hijriah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukanlah hal yang mudah ya teman-teman ya. Nah, untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada sejarah panjang dan tumpah darah yang dirasakan
oleh pendahulu kita, oleh tokoh-tokoh dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun naskah proklamasi yang artinya konsep naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditulis oleh Bapak Soekarno pada selembar kertas. Nah, teks proklamasi ini merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, teks ini juga diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tokoh pemuda yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan perannya. Yang pertama, ada IR Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Kemudian ada DR Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh-tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda saat itu. Nah, kemudian terdapat Ahmad Subarjo dan Ibu Fatmawati. Nah, istri dari proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Yang tadi sudah Ibu Aina sampaikan ya. Nah, Ibu Fatmawati merupakan penjahit bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Nah, kemudian teman-teman, tidak hanya itu saja ya, tetapi tokoh sejarah di Indonesia ada Bapak Sukarni, kemudian Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, kemudian terdapat Latif Hendra Ningrat. Nah, ini merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air atau PETA ya. Beliau menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Dan tidak hanya itu saja ya teman-teman ya, tetapi juga terdapat Laksamana Maeda. Nah, ini juga salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya teman-teman, pada tanggal 17 Agustus 1945, pembaca teks proklamasi pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Bapak Soekarno. Nah, Jalan Penggasang Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Pembacaan teks proklamasi pun dibacakan oleh Bapak Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, dan akhirnya Indonesia dikatakan merdeka. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini perjuangan dari tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bisa teman-teman untuk berjuang dalam kemerdekaan ini dengan cara semangat belajar dan terus bersabar dalam menuntut ilmu. Insya Allah ya. Nah, baik, kita akan beranjak ke teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun isi dari teks proklamasi kemerdekaan yaitu yang bertulisan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Bapak Soekarno-Hatta. Nah, ini merupakan teks proklamasi atau isi dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke nama pahlawan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Contohnya, ada Bapak Jenderal Sudirman. Nah, beliau tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi termuda dalam sejarah ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada Bapak Hasyim Asy'ari. Nah, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri NU. Nah, dia tuh ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian berikutnya, nama pahlawan kemerdekaan ada Bapak Pangeran Diponegoro. Nah, beliau berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurang waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1831. Dan masih banyak lainnya nama pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman ya. Nih kita bisa lihat ada Bapak Sultan Syahrir. Nah ini. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada Kapitan Patimura. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita akan beranjak ke nama pahlawan Indonesia yang diabadikan dalam bentuk penghormatan kepada pahlawan, beberapa contoh fasilitas umum yang dinamai dengan nama jalan, kemudian bandara, dan masih banyak lainnya ya. Nah, salah satu contohnya adalah nama pahlawan Indonesia yang dijadikan bentuk penghormatan. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Nah, ini biasanya teman-teman pernah dengar ya, Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian ada pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini Jalan Imam Bonjol. Nah, biasanya itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya Raden Ajeng Kartini. Nah, biasanya dikasih nama Jalan Kartini. Nah, ini merupakan nama pahlawan Indonesia yang dijadikan bentuk penghormatan ya. Agar apa? Agar mudah diingat, dikenang jasanya. Nah, ini teman-teman. Dan bisa membuat kita termotivasi untuk terus giat dalam belajar. Nah, insya Allah ya. Nih ada Jenderal Ahmad Yani, yang biasanya Jalan Ahmad Yani. Nah ya. Kemudian ada Pangeran Diponegoro, biasanya Jalan Diponegoro. Nah, dan tidak hanya itu saja teman-teman ya, bahwa ada beberapa nama pahlawan di Indonesia yang diabadikan. Contoh, Tejilik Kriwut. Nah, ini nama bandara di Palangkaraya. Kemudian Juanda. Nah, biasa kan ada ya bendera Juanda. Nah, ini nama aslinya adalah IR Raden Haji Juanda Kartawijaya. Nah, ini bandara Nah, ini merupakan bandara internasional yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, dan masih banyak lainnya. Nama pahlawan Indonesia yang diabadikan namanya untuk bentuk penghormatan kepada beliau. Nah, ini salah satu contoh juga I Gusti Ngurah Rai. Nah, Bandara Bali.
Nah, ini adalah nama pahlawan Indonesia yang diabadikan dalam bentuk penghormatan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke lagu nasional Indonesia. Ada Indonesia Raya yang diciptakan Bapak W.G. Rudolf Supratman. Kemudian Bagimu Negeri yang bernama Kusbini. Kemudian Tanah Airku, Ibu Suwet. Nah, kemudian dan masih banyak lainnya lagu nasional Indonesia dan pencipta lagunya ya. Hari Merdeka. Nah, ini Husein Mutahar. Nah, beliau adalah pencipta lagu Hari Kemerdekaan. Nah, kemudian kita akan beranjak ke teks lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, ini ya teman-teman ya, merupakan lagu Hari Merdeka. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya, teks lagu yang judulnya Bagimu Negeri, yang bunyinya seperti ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, ini merupakan teks lagu Bagimu Negeri ya teman-teman ya. Nah, ini memiliki alunan dalam setiap teks dari lagu nasional Indonesia. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kotanya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini Aceh dari ibu kota Banda Aceh. Kemudian Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Dan beragam provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kotanya ya teman-teman ya. Seperti Banten, ibu kotanya di Serang, kemudian Jawa Barat, ibu kotanya di Bandung, dan masih banyak lainnya provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kotanya. Misal contoh Sulawesi Barat, ibu kotanya di Mamuju. Nah, ini teman-teman ya. Nah, alhamdulillah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Baik teman-teman, Ibu akan menyampaikan tugas pekan 9. Tugas pekan ini teman-teman membuat kreasi pop-up dengan tema negeriku. Kemudian tuliskan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tuliskan nama pahlawan Indonesia yang sering dijadikan sebagai fasilitas umum, nama jalan, bandara yang namanya diabadikan. Kemudian yang keempat, tuliskan 10 provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kotanya. Nah, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman kelas 4 selalu semangat belajarnya meski di rumah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.